Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurizkia. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal dan jawaban nomor 11 sampai 13 di dalam blog saya yang bernama meganur0810.blogspot.com. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Sumber di atas menunjukkan kepatuhan perilaku masyarakat terhadap norma. Jawabannya D. Agama yang dianut oleh anggota masyarakat. Durkheim adalah salah satu tokoh utama yang membahas hubungan antara agama dan norma sosial dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life. Ia meneliti peran agama dalam membentuk norma dan nilai yang mengikat masyarakat bersama. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah refleksi dari solidaritas sosial, dan ritual-ritual keagamaan berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial. Menurutnya, norma dan nilai yang dihasilkan oleh agama membantu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Durkheim juga berpendapat bahwa agama tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga membentuk sistem moral yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Agama mengajarkan norma-norma yang dianggap suci dan memberikan makna pada tindakan sosial, sehingga membantu mengontrol perilaku individu dalam kerangka nilai yang diterima secara kolektif. Ayat Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buah tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama, namun tetap harus menghormati norma dan nilai yang dianut masyarakat. Nomor 12. Dalam masyarakat modern dan heterogen, hubungan sosialnya bersifat longgar dan hubungan didasarkan pada kebutuhan semata. Menurut Emile Durkheim, solidaritas yang ditemukan pada masyarakat tersebut adalah organis. Dampak dari adanya hubungan sosial seperti ilustrasi tersebut adalah jawabannya E. Terbentuknya solidaritas yang rendah sehingga dalam masyarakat berkembang sikap individualisme. Penjelasan. Menurut Emile Durkheim, solidaritas dalam masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Satu, solidaritas mekanik ditemukan dalam masyarakat tradisional yang homogen, di mana hubungan antar individu sangat erat, dan ikatan sosial didasarkan pada kesamaan. Dua, solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern dan heterogen, di mana hubungan sosial lebih longgar dan didasarkan pada pembagian kerja yang kompleks. Hubungan antar anggota didasarkan pada saling ketergantungan berdasarkan fungsi atau peran, bukan pada kesamaan. Dampak dari solidaritas organik adalah masyarakat cenderung memiliki ikatan sosial yang lebih longgar dan muncul sikap individualisme, karena interaksi sosial lebih banyak didasarkan pada kebutuhan dan fungsional, bukan pada ikatan emosional atau tradisional. Hal ini membuat solidaritas yang terjalin menjadi rendah, dan individu lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif. Ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismu fusuq ba'dal iman. Wa ma lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan antar individu dan saling menghargai yang dapat mengatasi dampak negatif dari hubungan sosial yang longgar dan individualisme. Nomor 13. Sosialisasi merupakan proses belajar mengajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Robert M. Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang digunakan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Contoh gejala sosial yang sesuai dengan konsep sosialisasi tersebut adalah jawabannya A. Individu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Penjelasan, sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, peran, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, sosialisasi mencakup pembelajaran tentang bagaimana berperilaku yang sesuai dengan harapan sosial. George Herbert Mead, seorang tokoh sosiologi dan filsafat, mengembangkan teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, termasuk bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Dalam teorinya, Mead menekankan bahwa pembentukan diri individu, self, dan identitas sosial terjadi melalui proses interaksi sosial dan komunikasi simbolik, terutama melalui penggunaan bahasa dan simbol. Berikut adalah beberapa poin utama teori Mead terkait bagaimana individu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma masyarakat. 1. Konsep self, diri dan sosialisasi. Menurut Mead, diri individu tidak terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses sosialisasi dalam interaksi dengan orang lain. Ia mengembangkan konsep I dan Me untuk menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan nilai dan norma sosial, yaitu I, bagian dari diri yang bersifat spontan, subjektif, dan kreatif. Ini adalah respon individu terhadap situasi sosial yang dihadapinya. Dan Me, bagian dari diri yang bersifat objektif dan dihasilkan dari internalisasi nilai, norma, dan ekspektasi sosial. Me mewakili peran dan aturan sosial yang dipelajari individu melalui interaksi sosial. Individu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial melalui proses internalisasi di mana mereka belajar untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. 2. Peran penting generalized order. Mead juga memperkenalkan konsep generalized order, other, atau orang lain umum, yang merujuk pada pemahaman individu tentang ekspektasi masyarakat secara keseluruhan. Ketika individu memahami dan menginternalisasi norma dan nilai masyarakat, mereka mulai bertindak berdasarkan ekspektasi ini. Dalam perkembangan diri, seorang anak awalnya belajar melalui signifikan others, orang lain penting, seperti orang tua atau guru yang mengajarkan mereka tentang norma-norma dasar. Seiring waktu, individu mulai memahami ekspektasi yang lebih luas dari generalized other, yaitu norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, individu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan sosial yang lebih bagus. 3. Proses sosialisasi melalui interaksi simbolik. Mead menekankan bahwa nilai dan norma sosial dipelajari melalui interaksi simbolik, di mana individu berkomunikasi menggunakan bahasa dan simbol-simbol sosial.
Dalam proses ini, individu tidak hanya bereaksi secara pasif terhadap norma, tetapi juga aktif dalam menafsirkannya. Misalnya, ketika seorang belajar tentang aturan sopan santun atau moralitas dalam masyarakat, mereka melakukannya melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam percakapan dan tindakan. Dengan memahami makna simbol-simbol ini, individu belajar menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang ada di masyarakat. 4. Tahap perkembangan diri. Mead menjelaskan bahwa individu melalui beberapa tahap dalam mengembangkan pemahaman tentang nilai dan norma sosial. 1. Tahap play atau bermain. Anak-anak meniru peran orang dewasa atau orang lain yang penting di sekitar mereka. Dalam tahap ini, mereka mulai belajar nilai dan norma dasar dari orang tua dan pengasuh mereka, meskipun pemahaman mereka masih terbatas. 2. Tahap game atau bermain peran. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami peran yang lebih kompleks dan bagaimana peran mereka berhubungan dengan orang lain. Mereka belajar memahami peraturan sosial yang lebih luas dan bagaimana berperan sesuai dengan ekspektasi sosial yang ada. 3. Tahap generalizer. Pemahaman orang lain umum. Dalam tahap ini, individu menginternalisasi nilai dan norma dari masyarakat secara keseluruhan. Mereka mulai bertindak berdasarkan ekspektasi umum dan berperan sesuai dengan norma yang berlaku dalam berbagai konteks sosial. 5. Pentingnya interaksi sosial. Mead percaya bahwa identitas individu dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika individu terlibat dalam interaksi sosial, mereka mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada. Proses ini berlangsung terus-menerus karena individu terus berinteraksi dengan lingkungan sosial yang berbeda sepanjang hidup mereka. Dalam pandangan Mead, individu tidak sepenuhnya tunduk pada norma dan nilai sosial, tetapi mereka juga memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menanggapi norma tersebut secara kreatif. Proses menyesuaikan diri dengan nilai dan norma adalah proses dinamis di mana individu bisa memperkuat, mengubah, atau bahkan menentang norma yang ada. Kesimpulan, Jorge Herbert Mead melalui teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa individu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial. Diri individu dibentuk melalui interaksi dengan orang lain, dan pemahaman tentang norma sosial dikembangkan melalui internalisasi ekspektasi sosial atau generalisasi. Meski individu belajar dan mematuhi norma, mereka juga berperan aktif dalam menafsirkan dan beradaptasi dengan nilai-nilai tersebut sesuai konteks sosial yang dihadapi. Ayat Al-Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Makna ayat. Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal, berinteraksi, dan belajar satu sama lain dalam masyarakat yang beragam. Proses sosialisasi dalam kehidupan sosial tercermin dari ajakan untuk saling mengenal dan memahami norma serta nilai dari berbagai kelompok masyarakat. Ini mengajarkan bahwa dalam perbedaan terhadap proses pembelajaran sosial yang penting untuk menciptakan hubungan harmonis dan saling menghargai. Ayat ini relevan dengan konsep sosialisasi karena mengingatkan manusia untuk hidup dalam kebersamaan, saling memahami, dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Oke, terima kasih Mbak Mega, sudah dijelaskan ya tadi ya, lengkap ya dengan ayat Al-Quran per soalnya ya, dan juga tentang teori sosiologinya yang masing-masing ya. Oke, Mbak Mega, Om Bom mau bertanya nih satu, yang tadi tentang solidaritas ya. Menurut Emil Durkheim ya, yang sering keluar dalam ujian nih,
apa nih perbedaan mekanik sama organik? Kira-kira mekanik itu ada di desa atau di kota, atau organik itu ada di desa ataukah ada di kota? Boleh dijelasin sama Mbak Mega, silahkan. Hmm, Boleh diulas lagi mengenai solidaritas mekanik dan organiknya. eh, Jadi solidaritas mekanik itu ada di pedesaan atau adakah di perkotaan? eh, Kalau solidaritas mekanik ditemukan dalam masyarakat tradisional yang homogen. Jadi solidaritas mekanik terdapat di pedesaan. Oke, jadi Kalau solidaritas mekanik di pedesaan, kalau organik di kota. Nah, itu ya. Oke, cukup ya. Nah, udah lengkap soal dan teori sama isinya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mbak Mega, poin nomor 11, 12, sampai 13 dulu. Nanti sisanya boleh minggu depan ya. Kira-kira ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Om. Nggak ada, cukup ya, Mbak Mega ya. Oke ya sudah, nanti ini paling kita bahas minggu depan mengenai ini ya. Yang Mbak Mega itu adalah tahap perkembangan menurut George Herbert Mead ya. Kan itu ada 4, ada 4 seharusnya. Di sini dicantuminya 3 ya. Soalnya di sini masuk ke interaksionalisme simbolik ya. Seharusnya ada 4. Ada preparatory stage-nya nggak dimasukin. Ini langsung masuk ke tahap play ya. Play game generalist stage ya. Seharusnya ada preparatory-nya tapi nggak apa-apa ya. Oke, cukup ya Mbak Mega. Langsung persiapan sholat ini aja ya. Sholat zuhur ya.